Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua dan guru. Seperti halnya apa itu adab teh? Adab itu adalah sikap Terus sopan santun katanya. Adab teh dibagi jadi dua, kayak adab ke orang tua dan ke guru. Di dalam kitab suci Al-Quran seringkali ditemukan perintah berbakti kepada ibu dan bapak beriringan setelah perintah menyembah Allah, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini. Sebagaimana firman Allah berikut ini, artinya teh dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Karena teh ada beberapa poin yang ingin Allah sampaikan kepada ayat itu. Yang pertama ya, agar manusia hanya menyembah Allah, berarti ngaji Allah hungkul, tidak kepada yang selainnya. Agar manusia berbuat baik serta berbicara dengan lemah lembut kepada sesudah perintah menyembah Allah. Hal ini perlu mengisyaratkan betapa pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apabila salah seorang di antara kedua bapak dan ibu atau kedua-keduanya telah berumur lanjut hingga mengalami kelemahan jasmani dan akal mereka akan seperti anak-anak. Dalam keadaan seperti ini, anak wajib memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Misalnya kan selama beri begitunya, jadi kudu dirawat sebagaimana orang dirawat pasti kebetik ini. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Menuruti perintahnya. Hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik, kecuali jika keduanya memerintahkan untuk keluar dari untuk kemaksiatan kepada Allah. Kita wajib tidak mengikuti keduanya. Misalnya kalau maksiat itulah yang dibutuhkan. Selagi itu baik, turuti we. Jangan berkata kasar, berkata pun sudah dilarang. Masa dilarang, apalagi yang lebih itu seperti membentak, maki, bahkan sampai membunuh. Tetap memperhatikan orang tua walaupun sudah mempunyai anak dan istri. Jadi misalnya kita udah bisa nanti sudah nikah lah, punya istri dan anak, jangan melupakan kedua orang tua kita seperti yang ada di cerita maling kundang.
Untuk kedua, adab terhadap guru yang menjadi orang tua kita selain yang melahirkan kita adalah orang yang memberi kita pengetahuan seperti guru bidang agama maupun guru pengetahuan. Guru pahlawan tanpa jasa ini sangat berjasa karena bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena gurulah yang mengajarkan kita membaca, mereka lah yang penuh dengan kesabaran mengajarkan kita menulis, itu mengajar kita mengenal dunia. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru untuk menggapai cita-cita. Seperti oleh karena itu wajib bagi seorang anak didik atau pelajar untuk menjaga adab dan sopan santun mereka sebagaimana diperintahkan Nabi dalam hadisnya. Wa qarib man talibatum minhu ilmi. Artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Khalid. Lanjut, bentuk menghargai dan menghormati guru adalah sebagai berikut. Ketika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam, saling mencium tangannya. Jadi yang telah sombong ke guru teh, guru nyapa, sama sajo, jangan lupa. Perhatikanlah ketika guru sedang memberi pelajaran. Jika ingin bertanya, bertanyalah hal-hal yang benar. Kamu tidak mengetahuinya, bukan bertanya tapi niatnya untuk mengetes. Dan jika ingin membantah, bantahlah dengan bantahan yang baik. Misalnya nanya nih, misalnya rumus matematika apa sih? Misalnya menurut kamu salah, itu bantahnya teh pakai yang rumus yang benar, benar. Jadi jangan membantah yang gak benar. Tunjukkanlah serendah hati dan hormat serta sopan santun kepada mereka, tidak merasa sok pintar, berkata-kata dan sebagainya. Jadi kita tuh jangan merasa sok pintar, masalah tidak bisa lah ketika di depan guru. Jadi kita harus banyak nanya juga, banyak hati, hormat. Yang keempat, senantiasa menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya istirahat jam 12 siang zuhur kan. Misalnya zuhur itu kan kita sholat jemaah tadi itu benar menurut ajaran agama. Itu. Yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru kecuali untuk bertujuan yang dibenarkan syariat. Misalnya guru kita tuh merajia rambut dah pawawan, itu pawahap lah. Jadi teh misalnya kan kita kan kegorengan kan si wawan sok merajia buku ulah ya sama. Kita teh ada yang menceritakan yang kejelekan, menceritakan yang baik-baiknya. Yang keenam, menjenguk guru ketika sedang sakit atau ditimpa musibah. Seperti contohnya, misalnya ada guru kita yang kebanjiran atau lapangan darat menang tsunami, itulah cepat saja kebanjiran. Kita tidak kebanjiran, itulah jenguk selagi bisa. Kalau tidak bisa yang lain. Yang terakhir, tetap menganggap dan menghormatinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar atau tidak belajar lagi. Misalnya kan kita naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11, kan pasti pergantian guru tuh ada ya. Misalnya kita terus bertemu dengannya, kita harus menghormati misalnya dengan cara salaman gitu, menyapa. Nah, misalnya ada guru kita yang kebanjiran atau lapangan darat menang tsunami, itulah cepat saja kebanjiran. Kita tidak kebanjiran, itulah jenguk selagi bisa. Kalau tidak bisa yang lain. Yang terakhir, tetap menganggap dan menghormatinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar atau tidak belajar lagi.
Misalnya kan kita naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11, kan pasti pergantian guru tuh ada ya. Misalnya kita tuh bertemu dengannya, kita harus menghormati misalnya dengan cara salaman gitu, menyapa, nggak jauh-jauh, nggak beda-beda dari yang tadi lah. Gitu. Sampai sini ada yang jadi mengerti nggak? Mengerti. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela itu Sifat buruk. sifat buruk. Kita macam contohnya. Yang pertama itu licik. Pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat buruk yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sifat licik artinya orang itu tidak banyak akal, yang buruk, lihai dalam merupakan licik atau curang lah. Yang kedua, ciri-ciri orang licik wajib diperhatikan. Sikap licik sangat merugikan, sehingga sifat tersebut sekuat tenaga harus kita hindari. Dan karakter yang kita miliki, dan kita juga harus hati-hati terhadap orang yang mempunyai sifat licik. Berikutnya sifat-sifat licik. Yang pertama, tidak senang melihat orang lain mendapat kenikmatan. Misalnya si A teh merasa bahagia lah, misalnya diberikan HP iPhone si B teh dia jadi teh masuk licik oke gitu si B teh si mah paling di kolot ngurus kegayaan olah yang goreng. Yang kedua, senang melihat orang lain mengalami kesusahan. Misalnya teman kita tuh jatuh dari motor baru misalnya bilang jadi lebok sia. Jadi kita senang melihat orang lain mengalami kesusahan. Jadi jangan gitu. Itu termasuk sifat licik. Yang ketiga, mempunyai ide yang untuk menghancurkan orang lain. Misalnya, si buka iPhone gitu. Kurang sempurna. Saya kata itu, misalnya HP ini, ternyata termasuk mempunyai ide untuk menghancurkan orang lain. Yang keempat, mencapai tujuan dengan jalan pintas. Orang yang memiliki sifat licik sering saat ini mencapai sebuah tujuan tapi tidak mau melalui sebuah tahapan proses yang benar. Dia ingin keinginannya tercapai dengan waktu yang singkat. Jadi misalnya kan ujian nih, tapi kan si A kan orangnya males-malesan gitu. Jadi dia tuh pengen mencapai suatu kenikmatan, bukan kenikmatan, keinginan dengan cara yang gampang. Misalnya dia tuh pengen nilai bagus pas ujian sampai gitu, buka duit dan tahu ya. Itulah. Jadi itu mencapai tujuan dengan jalan pintas. Yang terakhir, pandai dan ulung dalam menipu untuk merencanakannya dengan licik. Orang yang licik sedang menipu dan berdusta serta pandai bersikap berbeda. Jadi kita sok ngawabul gini, sok ngabohong lah, niko. Nah, tadi licik kakolot ngomong nama masyarakat LKS 200.000, padahal mah 100.000 gitu. Yang bagian ketiga, bahaya orang licik bagi orang lain. Yang pertama, kita kerap kali menemu orang yang sering menjatuhkan demi mencapai tujuannya. Untuk itu memenuhi hawa nafsunya, dia tidak lagi berbuat licik. Padahal ketidaksabarannya tanpa berbuat baik. Sikap licik adalah sikap yang sangat dibenci oleh manusia, manapun agama dan manusianya. Jadi kita jangan berbuat licik, karena sifat licik itu termasuk perbuatan tercela itu
dibenci oleh agama dan bangsa. Yang kedua, sifat licik menyebabkan seorang menjadi rakus. Orang lain licik, tidak pernah kepuasan, dia bertindak seperti orang yang sangat kemudian minum air laut untuk melepaskan dahaganya, padahal semakin minum air laut semakin dahaga. Jadi misalnya kan licik itu bisa menimbulkan tamak juga. Tamak tuh rasa tidak puas lah atau serakah gitu. Misalnya ada pembagian sembako gitu, masing-masing dijatahin 1 kilo beras misalnya. Jadi dia tuh saking merasa tidak puasnya, dia tuh pengen mengambil lagi, jadi pengen 2 kali gitu. Jangan yang licik. Orang yang licik inginnya menjadi orang yang paling unggul tanpa memperdulikan kemampuannya yang tidak layak. Ia akan berupaya dengan segala cara untuk menyingkirkan orang lain yang bisa menentangi ambisinya. Seperti tadi, ia ingin menghalalkan segala cara, misalnya menyontek. Jadi semua cara itu dihalalin gitu, karena ingin mencapai tujuannya atau keinginannya. Yang terakhir, imannya akan semakin habis. Orang yang berbuat licik pasti imannya akan berkurang. Jika tidak berhenti, dapat menghapus keimanannya. Orang yang mempunyai sifat licik dapat dikasihani dengan kurang iman, semakin menipis, hatinya jauh dari mengingat Allah, dan jika Allah selalu mengawasi perbuatan hamba-Nya. Jadi orang yang licik itu lama-kelamaan bisa mengurangi imannya, bahkan imannya bisa habis. Misalnya contoh nih, misalnya sholat Jumat, kan sholat Jumat kan seminggu sekali ya. Sholat Jumat teh ya, orang senat itu sholat Jumat lah. Orang yang udah nggak ada imannya tuh sholat Jumat lagi susah. Karena apa? Karena imannya semakin berkurang. Begitu ya. Sampai ini ada yang bisa dimengerti ya. Yang D, akibat orang lain, orang licik bagi diri sendiri. Yang pertama, hatinya selalu tidak tentram, hatinya akan dipenuhi dengan rasa gelisah. Jadi orang teh jangan berbuat apa-apa juga gelisah gitu, nggak tenang lah hatinya tuh. Selain merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga. Yang kedua, hilangnya keberkahan dalam hidupnya, apalagi ia menafkahi keluarga dengan cara licik, lalu ia memberi makan yang tidak halal, maka akan jadi daging yang tidak mau taat kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Dia menghalalkan segala cara untuk menafkahi keluarganya kalau punya keluarga. Kan sekarang mah uang itu gampang ya dimasukin. Ada dengan cara halal, ada yang tidak halal atau haram. Bagi dia lot, aduh kita diberikan kafolot karena itu mah penghasilan kerja, hasilnya mah kerja. Ini keliru ya. Padahal mah tet layar hukum menandu. Kita parah ya kamu. Parah sih. Daging nu haram ge, leungit nama ku seueur neraka, tapi neraka daging haram umat. Yang ketiga, dalam hidupnya penuh dengan fitnah. Orang yang licik hidupnya banyak dipenuhi cobaan. Dimanapun ia berada selalu mengalami fitnah dari masyarakat. Jadi misalnya di mana-mana dia berada selalu mendapatkan fitnah. Itulah orang licik. Itu rugi banget ya. Yang keempat, ia berumur dosa, lalu tidak akan ridho dengan perbuatan licik, dan manusia pun akan membencinya. Manusia tinggi benci, apalagi Allah. Yang terakhir, hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Semoga kita semua ditempatkan dalam suul khotimah. Amin.
Jangan jadi orang liciknya dulu ya. Jangan ya. Tapi yang terakhir nih, tamak dan serakah. Ada lagi tamak dan serakah. Sok, tamak dan serakah menurut Bahrul apa? Secara singkat lah, Perbuatan jelek, perbuatan jelek. sombong, serakah. Pengertiannya nih, menurut bahasa serakah sering disebut dengan tamak, yang artinya sikap tidak pernah puas dengan hasil yang sudah didapatkan. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, kebut dunia, cinta kepada dunia, berlebihan kepada dunia, berupa harta benda terlalu berlebihan tanpa mempedulikan hukum haram yang menyebabkan adanya dosa besar. Jadi dia nggak peduli adanya dosa besar. Perilakunya merasa tidak pernah puas, segala cara pun dianggap halal. Yang tadi dengan yang tadi licik. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat membahayakan. Orang yang tidak senantiasa menginginkan sesuatu yang banyak sehingga tidak peduli semangat saya. Ia tidak memikirkan adakah yang harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Tujuan utama bagi dirinya adalah kebutuhan nafsu syahwatnya. Sikap serakah di dalam kepada Allah. Jadi kita hidup dunia dengan serakah dengan tamak. Jadi secukupnya aja gitu. Jangan berlebihan sama dunia. Contohnya almarhum Apis, beliau bisa dihargai karena tidak berlebihan kepada dunia, seperti yang diceritakan oleh Pak Hobir kemarin pas paling taklim kan. Ada juga Quran yang menjelaskan tentang sikap serakah. Tahap umur takasir hatta zulumul maqabir. Tak baca ya. Mudah-mudahan kau yang melalaikan waktu sampai kamu ke dalam kubur. Mudah-mudahan telah melalaikan waktu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan menangis. Yang kedua, yang ciri-ciri tamak. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Misalnya orang tadi diberi kekayaan ya, berlimpah, dia itu tidak mensyukurinya. Contohnya gini, duit yang kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihambur-hamburkan, bukannya dipakai dengan kebaikan, malah dipakai kemaksiatan. Kalau mensyukuri mah itu tadi dipakai dengan kebaikan, karena membangun masjid, orang fakir miskin gitu kan. Harta juga titipan dari Allah. Sedekah termasuk gak? Masuk perbuatan baik. Jadi titipan kepada Allah bakal kembali lagi ke Allah gitu. Yang kedua, senantiasa merasa tidak cukup padahal dia telah banyak mendapatkan nikmat. Sama seperti yang pertama ya, yang ketiga. Yang ketiga, dia ingin mempunyai sesuatu yang dipunyai orang lain. Misalnya hampir sama kayak yang tadi licik ya, misalnya si A nah, iPhone, sapi punya iPhone, terus si baru
sayang gitu, pengen punya itu teh ya kan termasuk perbuatan tamak ingin terus buat ini orang lain. Itu kita harus bersyukuri aja apa yang ada. Yang keempat, suka menghayal yang tidak realistis. Misalnya, orang hayang terbang, orang hayang terbang, ternyata kan tidak realita. Yang kelima, kikir, dia tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi kan tadi kan harta itu titipan dari Allah, sudah digunakan dengan baik, mensyukuri dengan cara bersedekah. Yang kelima itu pikir, ciri-ciri tamak itu tidak mau bersedekah kepada orang lain yang membutuhkannya, pelit pikir. Yang keenam, tidak menghargai pemberian orang lain. Misalnya adalah ya, misalkan tapi kan habis pulang rumahnya di mana sih? Bekasi. Kan pengen pulang ke pondok ke sini kalau lebar. Jadi dari asrama di Sapik tuh bawa oleh-oleh kan. Karena si baru tuh yang lagi pengen inilah apa? Martabak gitu, martabak. Kemudian Sapik itu kebetulan bawanya nasi gitu, nasi goreng atau nasi ayam. Jadi baru teh ketika dikasih oleh Sapik teh kurang bersyukur gitu. Tidak menghargai itu pemberian orang lain. Mau nak iya lalu mau martabak kita itu termasuk satu. yang ketujuh, sangat mencintai harta benda yang dimiliki. Saya juga baru tahu ini juga ciri-ciri tamak. Sangat mencintai harta benda sendiri yang dimiliki. Kan juga pertamanya kan jangan terlalu tergila-gila dengan dunia, dengan dunia. Yang ke-8, sangat semangat mengumpulkan harta tanpa mempedulikan waktu dan kondisi tubuh. Waktu dan kondisi tubuh. Jadi maksudnya tidak mempedulikan waktu dan kondisi tubuh itu, misalnya kita kerja kan emang udah ini kan kewajiban nafkahi sebagai laki-laki gitu. Tapi jangan lupa waktu dan kondisi tubuh, maksudnya waktu misalnya waktunya sholat. Yang kedua, kondisi tubuh itu jangan maksain, misalnya lagi sakit. Orang hayang nabe, ini tadi dipotong bajunya, yang namanya rezeki udah gak bakal kemana-mana. Jadi ini mah tongsian tadi beri rezeki, ya rezeki yang mau kemana. Yang terakhir, semua keinginannya selalu berorientasi pada materi. Itu berorientasi pada materi itu jadi uang itulah. Materi terus gitu. Jadi benar-benar tuh kurang sampai di sini ada yang bisa mengerti gak? Mengerti.